Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juana Putri Fitriasri dengan NIM A01423009 selaku moderator dari video presentasi ini. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu membuat video presentasi mengenai penelitian dengan studi kasus penerapan Sistem Informasi Manajemen di perusahaan percetakan, yaitu Percetakan Andini. Untuk mempersingkat waktu, beberapa materi akan disampaikan oleh teman-teman saya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Biga dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM A01423012. A. Identifikasi masalah. Yang pertama, perusahaan percetakan ini tidak memiliki buku besar sebagai acuan penyimpanan, melainkan hanya mengandalkan perkiraan. 2. Sistem transaksi masih menggunakan cara lama, yaitu berdasarkan kepercayaan antara pelanggan dan admin. 3. Tidak adanya acuan atau data tertulis mengenai stok bahan yang diperlukan. 4. Masalah pada transaksi sering terjadi. 5. Penagihan yang buruk ditandai dengan kesulitan dalam menagih pembayaran pelanggan yang dapat berdampak negatif pada arus kasus bisnis. 6. Banyak proses yang dilakukan secara manual yang dapat mengakibatkan kesalahan manusia dan memakan waktu. B. Analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu sistem akuntansi terpadu. Diperlukan sistem buku besar digital untuk menyimpan dan mengelola data keuntungan akurat. Ini akan menggantikan metode perkiraan yang tidak efektif. 2. Sistem manajemen transaksi. Implementasi sistem transaksi terkomputerisasi untuk menggunakan sistem untuk menggantikan sistem berbasis kepercayaan. Ini akan meningkatkan akurasi transparansi dalam proses transaksi. 3. Sistem manajemen inventory. Dibutuhkan sistem untuk melacak dan mengelola bahan baku. Ini akan membantu dalam perencanaan pembelian dan mencegah atau kelebihan stok. 4. Sistem verifikasi transaksi. Diperlukan mekanisme verifikasi otomatis untuk kesalahan dalam transaksi dan meningkatkan keakuratan catatan keuangan. 5. Sistem penagihan manajemen piutang. Implementasi sistem penagihan dan pelacakan piutang diperlukan untuk meningkatkan arus kas dan mengurangi penagihan. 6. Otomatis proses. Diperlukan otomatis berbagai proses manual untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan menghemat waktu. 7. Pelatihan staf. Program pelatihan diperlukan memastikan staf dapat sistem baru dengan efektif. 8. Keamanan data. Sistem keamanan data yang kuat diperlukan untuk melindungi sensitif perusahaan dan pelanggan. 9. Laporan dan analitik. Fitur pembuatan laporan dan analisis data diperlukan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. 10. Integrasi sistem. Semua sistem harus terintegrasi untuk memastikan yang lancar atau departemen. Implementasi sistem-sistem ini akan membantu perusahaan percetakan meningkatkan efisiensi operasional, akurasi finansial, dan pelayanan pelanggan. Hal ini juga akan memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis. C. Perencanaan sistem. Yang pertama, analisis kebutuhan sistem. Identifikasi masalah utama. Pencatatan keuangan, manajemen inventory, sistem dan penagihan. Penentuan tujuan sistem, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi operasi. 2. Desain arsitektur sistem. Yang pertama, arsitektur berbasis web, client server. Kedua, database terpusat untuk menyimpan semua data. Ketiga, modul-modul fungsional, keuangan, inventory.
transaksi pelanggan dan laporan. 3. Rancangan basis data. Tabel keuangan, transaksi buku besar, laporan keuangan. Tabel inventory, stok bahan, penggunaan bahan, pemasok. Tabel transaksi, pesanan, pembayaran, status pesanan. Tabel pelanggan, profil, riwayat, transaksi, kredit, desain antarmuka pengguna. Dashboard utama dengan ringkasan informasi penting, form input untuk transaksi dan manajemen stok, laporan visual grafik, dan chart. Untuk analisis data antarmuka responsif, untuk akses melalui desktop dan modul sistem. Modul keuangan, pencatatan otomatis transaksi ke buku besar, generasi laporan keuangan real time, manajemen arus kas. Modul inventory, pencatatan dan pelacakan stok bahan. Sistem peringatan stok minimum, perhitungan penggunaan bahan per pesanan. Modul transaksi, sistem pesanan online, pelacakan status pesanan, integrasi dengan sistem pembayaran. Modul pelanggan, database pelanggan terintegrasi, sistem penilaian kredit pelanggan, manajemen penagihan, dan pengingat pembayaran. Modul laporan, generasi laporan keuangan, inventory, dan penjualan. Dashboard analitik untuk pemantauan kinerja bisnis, keamanan sistem, implementasi sistem, autentikasi dan otorisasi, enkripsi, data sensitif, login aktivasi pengguna, rencana implementasi. Pengembangan berharap mulai dari modul keuangan dan pelatihan staf untuk pengguna sistem baru, migrasi data dari sistem lama jika ada, rencana pengujian unit setiap modul, pengujian integrasi antar modul, pengujian penerima pengguna UAT, perencanaan memelihara dukungan, pembaruan berkala dan perbaikan bug, dukungan teknis untuk pengguna, backup dan pemulihan data, evaluasi dan pengembangan lanjutan, pengumpulan umpan balik pengguna, analisis kerja sistem, perencanaan pengembangan fitur tambahan. Perencanaan sistem ini dirancang untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi seperti kurangnya percatatan keuangan, inventory yang buruk, sistem transaksi manual, dan masalah. Dengan mengimplementasikan sistem ini, perusahaan percetakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, kesalahan manusia, dan meningkatkan kontrol atas keuangan inventory. Desain sistem. Desain sistem ini penting dalam pengembangan sistem informasi yang memberikan gambaran tentang cara kerja sistem yang akan diterapkan. Ada 3 komponen utama untuk mencakup desain ini, yaitu 1. Diagram konteks. Diagram konteks ini adalah gambaran dari seluruh sistem. Diagram konteks menggambarkan sistem sebagai satu proses tunggal dan menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternal. Tujuannya untuk memberikan pandangan besar tentang sistem dan batasannya. Diagram ini membantu pemilik perusahaan untuk memahami lingkup sistem dan cara kerja sistem yang akan dirancang. Yang kedua, diagram aliran data. Diagram aliran data atau DFD adalah representasi yang lebih rinci dari sistem. Ini menggambarkan bagaimana data mengalir melalui berbagai proses dalam sistem. DFD membantu dalam memahami logika sistem, mengidentifikasi subsistem, dan memetakan transformasi dari input menjadi output. Yang ketiga, struktur basis data. Struktur basis data atau IRD adalah visual dari struktur data sistem. Ini menggambarkan entitas atau objek dan konsep utama dalam sistem, atribut atau karakteristik atau properti dari entitas, dan hubungan antar entitas. IRD sangat penting untuk merencanakan database yang efisien dan efektif. Dalam konteks sistem informasi manajemen percetakan, IRD akan menggambarkan entitas seperti pesanan,
produk, inventory, dan bagaimana mereka saling berhubungan. Ketiga komponen ini bersama-sama memberikan gambaran tentang sistem yang akan dikembangkan. Mereka membantu dalam memahami alur kerja sistem, mengidentifikasi kebutuhan data dan proses, merancang arsitektur sistem, memfasilitasi komunikasi antar pengembang, desain, dan pengelola, dan menjadi dasar untuk pengembangan dan implementasi sistem. Desain sistem yang baik adalah fondasi untuk pengembangan sistem yang sukses, memastikan bahwa sistem akhir akan memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diimplementasikan secara efektif. Pengembangan sistem adalah proses terstruktur untuk merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen untuk industri percetakan. Proses ini mencakup beberapa tahapan utama, yaitu 1. Persiapan pengembangan, 2. Pengembangan back-end, 3. Pengembangan front-end, 4. Pengembangan fitur-fitur utama penguji, 5. Pengujian, 6. Deployment dan integrasi, 7. Pelatihan dan dokumentasi, 8. Pemeliharaan dan dukungan, 9. Evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Pengembangan sistem informasi merupakan proses komprehensif yang terdiri dari beberapa tahapan kritis, mulai dari persiapan hingga evaluasi berkelanjutan. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan sistem secara menyeluruh. Proses ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang handal, efisien, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Pendekatan menyeluruh ini memaksimalkan nilai investasi teknologi dan mendukung pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Implementasi sistem merupakan proses kompleks dan menyeluruh yang menandai transisi dari pengembang ke pengguna aktif dalam lingkungan operasional. Proses ini terdiri dari serangkaian tahapan yang mulai dari persiapan infrastruktur hingga penutupan proyek. Setiap tahap dirancang untuk memastikan kelancaran transisi, meminimalkan resiko, dan mengoptimalkan adopsi sistem oleh pengguna. Dari persiapan awal yang meliputi finalisasi infrastruktur dan verifikasi keamanan hingga instalasi sistem dan migrasi data, proses ini meletakkan dasar teknis yang kuat. Pengujian menyeluruh dan pelatihan pengguna memastikan kesiapan operasional, sementara tahap go live menandai dimulainya lembar baru dalam operasional di dalam perusahaan. Pasca implementasi, fokus beralih pada dukungan intensif, evaluasi berkelanjutan, dan optimalisasi berdasarkan feedback pengguna. Proses ini diakhiri dengan dokumentasi dan penutupan proyek, yang tidak hanya menandai keberhasilan, tetapi juga meletakkan landasan untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem di masa depan. Melalui pendekatan terstruktur dan menyeluruh ini, sistem informasi bertujuan untuk memastikan integrasi yang mulus ke dalam operasi organisasi, memaksimalkan nilai investasi teknologi, dan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Maria Moyati dengan NIM A01423019. Kemudian ada pemeliharaan dan evaluasi. Yang pertama, pemeliharaan sistem, yaitu terdapat pemeliharaan rutin, pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, dan pemeliharaan adaptif. Yang kedua, ada evaluasi sistem, yaitu terdapat evaluasi kinerja teknis, evaluasi fungsional, dan evaluasi bisnis. Yang ketiga, ada proses pemeliharaan dan evaluasi, yaitu pemantauan berkelanjutan, peninjauan berkala, manajemen perubahan, dan peningkatan berkelanjutan. Yang keempat, jadwal pemeliharaan dan evaluasi. Yang kelima, metrik evaluasi kunci. Dan yang keenam, pelaporan dan dokumentasi. Dengan menjalankan proses pemeliharaan dan evaluasi yang terstruktur, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem terus memberikan nilai optimal, tetap
relevan dengan kebutuhan bisnis yang berkembang dan beroperasi secara efisien dan aman. Proses ini juga membantu dalam perencanaan pengembangan sistem di masa depan dan pengambilan keputusan terkait investasi IT. Kemudian ada kesimpulan, yaitu studi kasus ini membahas penerapan sistem informasi manajemen pada sebuah perusahaan percetakan yang bernama Percetakan Andini. Perusahaan menghadapi berbagai tantangan operasional akibat keterbatasan sistem manajemen dan pencatatan, termasuk tidak adanya buku besar, sistem transaksi berbasis kepercayaan, manajemen inventory yang buruk, dan kesulitan penagihan. Kesimpulannya, proyek ini bertujuan untuk mentransformasi operasional percetakan Andini melalui implementasi sistem informasi manajemen yang komprehensif yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi operasional perusahaan. Kemudian saran, yaitu melibatkan pengguna akhir sejak awal proses pengembangan. Ini akan memastikan sistem memenuhi kebutuhan praktis dan meningkatkan tingkat adopsi. Sediakan pelatihan komprehensif untuk semua level pengguna. Ini untuk memastikan transisi yang mulus dan pemanfaatan sistem secara optimal. Implementasikan strategi manajemen perubahan yang efektif untuk mengatasi resistensi potensial dan staf terhadap sistem baru. Prioritaskan keamanan data dan rencana backup yang kuat untuk melindungi informasi bisnis yang kritis. Pastikan sistem dirancang dengan mempertimbangkan pertumbuhan bisnis di masa depan, memungkinkan skalabilitas tanpa penggunaan besar. Sediakan dukungan teknis yang memadai setelah implementasi untuk menangani masalah yang mungkin muncul. Pastikan sistem menyediakan kemampuan analitik dan pelaporan yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Itulah materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.